Perkenalkan kami dari kelompok satu. Yang teman-teman saya sendiri yaitu Argan Kemudian dan teman-teman saya yaitu Dan yang akan saya teman-teman saya Ulisia dan Nafisa. Ini di sini kami akan memaparkan proposal bisnis plan kami yang berjudul plan Liberty Puding. Langsung saja yang pertama dari analisis industri kami ada visi. Visi adalah gambaran dan tujuan suatu lembaga atau perusahaan di masa depan. Visi kami adalah yang pertama menjadi brand kualitas depan yang dikenal dengan kualitas, rasa, dan inovasi produk yang sehat dan mudah. Dengan harga maksimal dan penampilan produk yang menarik sehingga dapat memuaskan pelanggan. Kemudian ada misi. Misi yaitu langkah-langkah atau tahap yang harus dilalui sebuah organisasi untuk mencapai visi utama. Adapun misi kami yaitu yang pertama memproduksi produk puding dengan bahan yang berkualitas dan bergizi. Yang kedua menawarkan berbagai macam rasa yang unik dan kreatif. Yang ketiga mengutamakan pelanggan dalam pelayanan dan penyajian atau makanan. Yang keempat berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang kelima mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang keenam mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. Selanjutnya ada tujuan dari usaha. Yang pertama menyediakan puding berkualitas tinggi dengan bahan alami dan segar. Yang kedua memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga menerapkan pembelajaran teori kewirausahaan ke dalam praktik usaha Liberty Puding. Yang keempat dapat menjaga keberlangsungan usaha dan dapat juga mengembangkan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dan yang terakhir membuka lapangan kerja baru. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan. Nah, adapun analisis SWOT dari usaha ini, yang pertama strength yaitu kekuatan. Ada Liberty Puding memiliki kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Cara-cara yang higienis dan bergizi. Liberty Puding menawarkan berbagai macam rasa yang unik dan bentuk yang beragam dan berbeda dengan pesaing lain yang hanya menjual puding standar pada umumnya. Dua, produk Liberty Puding sangat digemari terutama pada kalangan anak-anak karena teksturnya yang lembut, kenyal dan manis. Liberty Puding akan dikemas dengan kemasan puding menarik dan estetik. Yang kedua ada weakness yaitu kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet dan adanya risiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Yang ketiga ada opportunity yaitu peluang. Peluang dari usaha ini yaitu banyaknya peminat atau konsumen yang menyukai makanan dessert seperti puding yang manis dan lembut. Puding Tiffany memiliki peluang untuk berkembang ke lokasi baru di Indonesia. Tiffany Puding dapat dijual secara online melalui situs web atau sosial media. Yang terakhir berkembangnya makanan dessert yang elegan dan murah. selanjutnya tips ketuan sama adanya pesaing yang menjual produk Ancaman kami adalah pesaing yang menjual puding di tempat lain. Cara kami mengatasinya yaitu yang kedua membuat bentuk yang lebih unik tetapi tidak mengalami kerugian dan giat lagi melakukan penjualan serta melakukan modifikasi topping dan bentuk yang menarik. Yang ketiga pesaing yang meniru konsep penjualan serta konsep produk. Yang keempat kenaikan harga bahan baku seperti susu, gula, dan telur dapat fluktuasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada profitabilitas puding. Selanjutnya marketing mix adalah strategi pemasaran yang dilakukan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersama dalam menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Yang pertama produk
yang kami hasilkan adalah produk buatan kami sendiri dengan kualitas dan varian rasa yang menarik dari kimia seperti matcha, tiramisu, coklat, oreo, strawberry, dan lain-lain. Kemasannya kami gunakan menarik dan higienis agar kualitas bisa terjaga. Yang kedua, place atau tempat. Lokasi yang kami gunakan yaitu di depan halaman rumah. Selain berjualan langsung, kami juga memasarkan lokasi kami di platform digital bekerjasama dengan layanan pesan antar online untuk ikut jangkauan. Yang ketiga, fees dan harga yang kami berikan sesuai dengan rasa dan ukuran yang diminta oleh pelanggan. Yang dimulai dari harga 5.000, kami juga menyediakan harga promosi pada bulan opening dan momen tertentu. Yang keempat, promosi yang digunakan untuk produk marketplace ini yaitu promosi dari mulut ke mulut dan menggunakan platform digital seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, media mana lainnya. Deskripsi usaha. Profil usaha: nama Heavenly Pudding, jenis usaha makanan dessert. Produk Heavenly Pudding terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi seperti agar-agar bubuk, roti tawar, susu, telur, rasa pasta, vanila, coklat batang, dan strawberry. Gambaran awal usaha. Heavenly Pudding adalah produk jelly homemade dengan menggunakan sistem open pre-order untuk menarik perhatian pelanggan. Hal pertama yang dilakukan adalah promosi dengan membuat pamflet terkait produk Heavenly Pudding yang mana ini berisi dengan produk, harga, varian rasa, dan cara pembayaran. Rencana operasional. Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan bisnis. Menentukan lokasi strategis dekat dengan pusat keramaian yang dapat memberikan banyak keuntungan. Dengan lokasi ini yang baik bisa seperti lebih banyak pelanggan tertarik untuk mencoba produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Proses produksi. 1. Siapkan alat-alat yang diperlukan. 2. Masukkan agar-agar di dalam panci yang telah disiapkan. 3. Masukkan air sesuai dengan resep yang ada di belakang produk agar-agar yang dipakai ke dalam panci yang berisi agar-agar. Yang keempat, kemudian menyalakan kompor dan panaskan. 5. Aduk secara perlahan hingga agar-agar larut. Yang keenam, memasukkan susu hingga larut. Yang ketujuh, masukkan butir-butir hingga rata. Yang ke-8, matikan kompor lalu dinginkan dan masukkan ke dalam puding yang telah disiapkan. Yang ke-9, tambahkan topping sesuai selera, bisa dengan menggunakan coklat batangan yang telah dilelehkan atau dengan strawberry. Peralatan, yaitu yang pertama, peralatan panci, spatula, sendok, cup puding, mangkok, telenan, pisau, dan gunting. Bahan langsung, yaitu yang pertama agar-agar bubuk, 2 roti tawar, 3 susu, 4 telur, 5 pasta vanila, 6 coklat batang, dan yang terakhir yaitu strawberry. Rencana keuangan. Dalam pembuatan puding, ada rencana keuangan untuk membeli bahan dan dipakai di antaranya yaitu yang pertama agar-agar yaitu 50.000, roti tawar senilai 10.000, susu 15.000, telur 1 kilo 30.000, pasta vanila 6.000, coklat batang 14.000, strawberry 1/2 kilo 30.000. Totalnya yaitu 155.000. Kesimpulan, menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan kami saat kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan kreativitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha kami tidak akan langsung berkembang besar, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha kami. Karena semoga usaha yang kami buat ini bisa sukses dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Semoga bermanfaat. Baik, sekian dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat diambil idenya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.